Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. I'lamu anna astaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Jamaah sekalian, yang semoga dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita bisa hadir kembali dalam kajian rutin kita, pembahasan kitab Ahbabullah, yakni kitab yang menjelaskan tentang karakter-karakter yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tentu bagi seorang mukmin yang benar keimanannya pasti akan merindukan dan pasti akan mengharapkan dan mengusahakan dirinya untuk bisa memiliki karakter-karakter tersebut. Karena tidak mungkin orang mukmin tidak ingin dicintai oleh Allah. Ya, tidak mungkin orang mukmin tidak ingin dicintai oleh Allah, tidak mungkin. Orang mukmin yang benar pasti menginginkan dirinya untuk dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang mukmin ingin memenuhi syarat-syaratnya, ya, dia akan memenuhi syarat-syaratnya. Seperti kita ingin masuk surga, syarat-syaratnya bagaimana? Kita ingin ibadah kita diterima. Coba ketika kita yakin, contoh, ketika kita yakin bahwa syirik itu merusak amal, maka kita jauhi syirik itu. Ya, ketika kita tahu bid'ah itu menjadikan amal ditolak, maka kita jauhi bid'ah tersebut. Nah, ini jalan yang benar demikian. Maka begitu pula sifat-sifat yang menjadikan orang itu dibenci oleh Allah, tentunya dia harus jauhi. Sebagaimana kita menjauhi syirik, sebagaimana kita menjauhi bid'ah, sebagaimana kita menjauhi maksiat.
Ya. Nah, jadi yang namanya maksiat itu bukan hanya dari kita tahu dulu ketika kita belum ngerti ya, makan tangan kiri itu tidak boleh, maka kita tetap makan dengan tangan kiri ketika kita belum tahu. Begitu kita tahu ternyata makan dengan tangan kiri itu tidak boleh, maka kita pun tinggalkan, karena kita nggak mau dibenci oleh Allah gara-gara kita makan dengan tangan kiri. Ya. Begitu juga ketika kita makan lupa tidak baca basmalah, ya, maka serta merta kita membaca doa susulannya itu, serta merta, dan kita pasti Pak, pasti tidak akan tenang makan itu. Begitu kita makan dapat separuh, ingat kalau kita belum baca basmalah, enak rasanya makan dalam. Begitu kita makan dapat separuh, ingat kalau belum baca basmalah, enak rasanya makan? Tidak enak. Maka kita susulkan dengan membaca basmalah, dan kita sadar ini salah saya, ini istighfar kita, kenapa kok tadi lupa baca basmalah, nggak enak, sudah makan sisanya sudah nggak enak, maka kita baca basmalah sehingga makan pun menjadi lezat kembali. Nah, jamaah sekalian, perkara-perkara yang harus dijauhi itu bukan sekedar perkara tersebut saja, ya, termasuk sifat-sifat yang tidak baik. Tolong dicamkan baik-baik ya, tolong kita camkan baik-baik. Ketika orang tidak memahami pengaruh sifat yang tidak baik itu mempengaruhi kualitas ibadah, maka kadang-kadang ada orang menjaga ibadah tapi nggak menjaga sifat. Sakit dipahami ini, ya, menjaga ibadahnya tapi nggak menjaga sifatnya. Makanya perlu kita ketahui tentang benalu dalam ibadah. Itu perlu kita ketahui. Bukan syirik saja benalu itu Pak, bukan cuma bid'ah saja benalu, bukan cuma riak saja, tumpuan benalu-benalu yang berupa sifat hasad, kebencian, ya, kemudian apa, omongan-omongan yang tidak terjaga, itu masuk benalu-benalu di dalam amal, ya. Kalau ngerasani saja, di mana orang ngerasani itu memang yang dirasani itu betul-betul melakukan, itu saja dosanya udah gak karu-karuan. Lo apalagi kalau memberi tuduhan-tuduhan, nuduh ini nuduh itu, hati-hati memberi statement yang tidak bagus. Ini bukan sifat orang mukmin. Ceroboh dengan statement, memberi statement, memberikan lakop ini apa Pak? Julukan. Itu bukan sifat orang mukmin Pak, ya. Itu orang-orang yang biasa berlebih-lebihan di dalam beragama, rata-rata demikian. Maka kalau kita sudah mengkaji sunnah, segala perkara ditimbang dan ditakar dengan sunnah. Saya ulangi, ketika kita sudah mengkaji sunnah, maka segala sesuatunya ditimbang dan ditakar dengan sunnah. Bukan dengan perasaan, bukan dengan kebencian, bukan dengan emosional, tapi ditimbang dengan sunnah, ditimbang dengan syariat. Jika nanti kalau menghukumi orang pun bukan dengan emosional, ya. Apalagi di zaman kita, zaman akhir ini, Masya Allah, yang kadang-kadang ilmu kita belum seberapa, amal kita juga belum seberapa, tapi fatwa-fatwanya sudah melebihi amal dan perbuatannya. Ini kan nggak benar. Memberikan julukan-julukan pada orang lain yang bukan pada tempatnya. Dan ngapunten sekali, ini cukup dikatakan ceroboh yang demikian. Ceroboh karena masing-masing itu ada konsekuensinya.
Coba ada orang melakukan perbuatan kufur itu loh, itu saja nggak boleh kita tuding kafirkan secara spontan sebelum adanya tahapan-tahapan. Nggak boleh, Pak. Ahli sunnah tidak boleh gegabah memberikan julukan-julukan. Ahlu sunnah tidak boleh gegabah di dalam memberikan julukan-julukan. Ya. Nah, oleh karena itu maka kita harus sangat hati-hati di dalam mengkaji, di dalam mensikapi, di dalam merespon sebuah peristiwa-peristiwa yang ada. Nah, ikhwan sekalian yang dimuliakan Allah, malam ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang pilar-pilar kesabaran. Yang artinya kenapa terutama dalam dakwah ini ya, pilar-pilar kesabaran di dalam dakwah. Karena panjang, Mbak, ini. Dan saya memandang sangat amat penting. Ya, sangat amat penting. Ikhwatul iman rahimani wa rahimakumullah. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, dan diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala al-mu'min alladzi yukhalitun nas yang bergaul dengan manusia. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia. Kemudian wayasbir ala adahum, kemudian sabar atas gangguan yang mereka berikan. Nah, saya ulangi. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia dan bersabar atas gangguan mereka, itu kata beliau sallallahu khairun, lebih baik kedudukannya, derajatnya, makomnya lebih baik minalladzi, daripada orang-orang yang la yukhalitun nas, yang tidak mau bergaul dengan manusia, wala yasbir ala adahum, atas gangguan mereka. Orang mukmin yang bergaul dengan manusia lalu sabar dengan gangguan mereka, itu lebih baik daripada orang mukmin yang enggak mau bergaul dengan manusia dan enggak sabar dengan gangguan mereka. Masya Allah. Jamaah sekalian, dunia dakwah itu dunia yang paling membutuhkan kesabaran. Jadi kalau di dalam kitabnya Syekh Al-Utsaimin Zadud Da'iyah ilallah, ya, bekal seorang dai, bekal seorang berdakwah di jalan Allah itu tidak boleh membatasi diri dengan masyarakat, kecuali perkara-perkara yang memudaratkan akidahnya. Jelasnya? Jadi kata beliau di dalam kitab Zadud Da'iyah ilallah, bekal dakwah, bekal seorang dai kepada Allah Ta'ala itu, kalau seorang yang punya misi dakwah itu tidak dibenarkan
membatasi dirinya dengan manusia kecuali dalam hal-hal yang memudaratkan agamanya. Jelas nih? Nah, jadi kalau masalah pergaulan tentang sosial kita dianjurkan. Kenapa? Bagaimana panjenengan dengan saya itu mendakwahkan ilmu kalau nggak kumpul dengan manusia, kalau nggak komunikasi dengan manusia, memperkenalkan sunnah itu gimana, Pak? Pripun? Kalau kita nggak punya interaksi dengan manusia, mengenalkan sunnah, mengenalkan ilmu, niku pripun? Bagaimana ilmu kebenaran itu dikenal orang yang tidak tahu kalau kita tidak ada komunikasi? Sampun, saged dipaham niki. Jadi keliru besar kalau kemudian ada orang yang punya misi dakwah kemudian menutup diri rapat-rapat dengan sesama manusia. Gimana orang bisa mengenal sunnah, bisa mengenal akidah, bisa mengenal hidayah kalau kita menutup diri dengan mereka? Itu poin pertama yang perlu kita renungkan. Ya, lah kalau kemudian orang kita nggak kenal dengan kita dan kita nggak pernah komunikasi, nggak pernah memperkenalkan akidah ini, baik melalui ucapan maupun bilhal, dengan perbuatan-perbuatan kita, dan kemudian duduk bersama diskusi tentang kekayaan ilmu ini. Mereka menyampaikan keyakinannya, kasih waktu. Jangan mereka baru menjelaskan langsung dipotong salah. Jangan, biarkan sampai selesai. Ini kalau sesama kaum muslimin loh, Pak. Sagedipun pahami niki. Ini sesama kaum muslimin. Coba dalam Al-Qur'an kalau seandainya terjadi perdebatan dengan orang kafir, aturannya bagaimana? Quran gimana mengajarkan kepada kita? Seandainya diskusi dengan orang kafir, terjadi diskusi debat dengan mereka, dengan cara bagaimana? Wajadilhum billati hiya ahsan. Itu dengan orang kafir. Itu dengan orang kafir yang jelas-jelas memusuhi kita. Ketika terjadi dialog dengan wajadilhum billati hiya ahsan, bantahlah mereka itu dengan cara yang, lalu bagaimana dengan sesama kaum muslimin? Lebih kita kerucutkan, bagaimana kalau dengan sesama ahli sunnah? Kok nggak kita pakai dalil ini? Tolong teman-teman dimanapun berada, ini disimak dalil ini. Ini kita tinggalkan hari ini. Ya, marah, nggak suka, niku manusiawi. Tapi jangan sampai meninggalkan syariat. Jangan tinggalkan sifat adil. Ya, walaupun kita dalam kebencian, tetap dalam keadilan. Jangan sampai meninggalkan sifat adil itu. Makanya Pak, dadi wong saleh niku gak gampang. Jelas nggih? Nah, makanya kesabaran ini menjadi modal utama di dalam dakwah. Sudah bisa dipastikan nek wong niku gampang ngamuan, gampang emosi, dikit-dikit diputuskan, gampang-gampang menjasis, gampang menghakimi. Wallahi saya katakan demi Allah, dia nggak akan bisa dakwah. Wallahi dia nggak bisa dakwah. Dan sikapnya itu menodai dakwah. Sagedipun pahami niki, sabar itu modal utama seorang dakwah. Coba bapak-bapak mendakwai istrinya, gak cocok, cerai. Allah, gak nganu titik, cerai, habis wong wedok niki, Pak. Lho nggih mboten? Coba kalau sikap itu dia nggak akan bisa dan orang seperti ini nggak bisa mencapai istiqomah, Pak. Nggak bisa istiqomah itu. Coba Bapak Ibu bisa bayangkan Nabiullah Nuh alaihi salatu wassalam itu bertahan 950 tahun. Itu full yang namanya ujian itu.
Sebelum saya lanjutkan, ayo kita merenung sejenak. Pak, kapan orang itu layak diberi gelar orang sabar? Kapan, Pak? Kapan seseorang itu layak digelari as-sabir? Dia orang sabar. Kapan? Ketika dia bertahan di dalam menghadapi, nah nek kula mbek sampean gampang-gampang purian piye terusan. Gak cocok dikit purek, gak cocok dikit tinggalkan, gak cocok dikit pisah. La haula wala quwata illa billah. Ini dakwah sunnah tercoreng. Ini dakwah sunnah ternoda. Ini menodai dakwah sunnah. Maka saya sampaikan, ya, karena kewajiban kita kepada sesama kaum muslimin harus saling memberikan nasihat, dan sikap-sikap demikian itu tidak layak bagi seorang mukmin, ya. Harus berlapang hati dan terus memberikan nasihat-nasihat yang bermanfaat. Nah, saya sedikit mengulang supaya nyambung lagi. Saya nukilkan dari kitab Muqawimat Ad-Da'iyah An-Najih. Ya, ini kitab yang banyak dijadikan rujukan oleh para ulama kita di dalam menulis kitab-kitab tentang masalah dakwah. Kitab ini sangat bagus. Ya. Nah, Bapak-bapak Ibu sekalian, ada beberapa pilar, beberapa belas pilar ini. Kenapa dakwah itu membutuhkan kesabaran? Pertama, innal ibtila'u lid-du'ati ilallahi labudda min. Ya, sesungguhnya ini poin pertama. Ini poin pertama. Kenapa di dalam dakwah itu membutuhkan kesabaran? Poin pertama apa? Innal ibtila, sesungguhnya ujian. Sesungguhnya ujian lidu'ati ilallah, bagi para dai yang mengajak kepada Allah. Sesungguhnya ujian bagi para pendakwah mengajak kepada Allah itu labudda min, tidak bisa tidak. Nek tidak bisa tidak niku pengertiannya pripun? Dalam pasti wajib ada. Jadi kesimpulannya gimana? Di dalam dakwah kepada Allah itu pasti akan dihadapkan dengan adanya ujian, pasti. Baik itu dakwah fardiyah. Dakwah fardiyah itu dakwah individu, suami mendakwai istri. Pak, ada ujiannya enggak? Suami mendakwai istri, ada ujiannya enggak? Ada. Orang tua mendakwai anak, ada. Anak mendakwai orang tua, enggak mungkin enggak ada itu. Labudda min, tidak bisa tidak, wajib ada. Lalu beliau mengatakan, falau salima ahadun minal adha, ya, jikalau ada seseorang yang selamat dari gangguan, ya, kalaulah ada seseorang yang selamat dari gangguan, ya, dalam dakwah itu, maka la salima Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sungguh
Rasul sallallahu alaihi wasallam lah orang pertama kali yang selamat daripada gangguan itu. Jadi kalau ada seseorang yang berdakwah tidak dapat gangguan, maka orang pertama kali siapa? Rasulullah SAW. Yang paling patut tidak mendapatkan gangguan. Kenapa? Akhlak beliau itu paling baik. Dakwah beliau itu paling cantik. Beliau itu paling sabar. Beliau itu paling jenius, dia paling benar, dia paling bagus akhlaknya, paling sopan tingkah lakunya, paling sempurna perbuatannya. Iku sik diganggu, apa maneh sampean kali kula ora pate apik. Pun jelas? Jadi kalau ada orang dai tidak dapat gangguan, ya kan pertama siapa? Rasul. Dia itu imamul anbiya, dia imamnya para nabi, imamud duat, imamnya para dai. Beliau sallallahu. Akhlak yang sempurna beliau, kesabaran yang sempurna beliau, kasih sayang yang sempurna beliau, pemaaf yang luar biasa beliau, tetap dapat gangguan itu. Lo apalagi kita. Jelas ini? Dan beliau itu adalah nabi yang paling utama. Afdalul anbiya, assalatu wassalamu alaih. Faqad udu fasabaru. Sungguh beliau diuji dengan ujian-ujian yang sangat berat. Fasabaru, dan beliau bersabar atas gangguan-gangguan itu. Masya Allah. Diganggu dengan gangguan-gangguan yang sangat amat dahsyat, dan beliau tetap bersabar atasnya. Nah, adapun gangguan-gangguan manusia itu meliputi apa saja, Pak? Pertama, ujian di dalam dakwah itu adalah i'radun nas an da'watik. I'radun nas an da'watik, berpalingnya manusia dari dakwahmu. Pengertiannya pripun? Ujian pertama dalam dakwah napa? Berpalingnya orang dari dakwah, enggak mau nerima dakwah. Itu pertama. Melengos, enggak mau dinasihati, menolak, itu ujian pertama. Bentuk-bentuk ujian dalam dakwah niku ngoten. Makanya kalau jenengan ngajaki orang, ya biasanya paling banter, paling lama kita ngajak orang yang nolak itu berapa lama biasanya, Pak? Nih kula jak pisan pindho, nek gelem gak gelem yo tak tinggal. Nggih ta? Makanya gak berhasil. Wong sampean kali kula niku sing diajak durung tobat, wong sing ngajak wis tobat. Ngerti maksudnya, Pak? Sing diajak niku durung tobat, lah sing ngajak malah tobat duluan. Wis Mas tobat gak gelem ngajak aku. Sing diajak mbulet. Makanya gagal kita sering gagal karena nggak telaten. Kita itu orang yang ngamuan. Maka Bapak Ibu sakit mirsani para duat dengan telatennya, ya, dengan tekunnya. Setiap ada inci, 1 inci perubahan itu dihargai oleh mereka. 1 inci perubahan itu dihargai oleh mereka. Kita itu kalau ngajak orang karepe napa? Sak dek, sak nyet ngono lho karepe. Ayo coba kita ngajak teman kita ngaji sudah 1 bulan, belum ada tanda-tanda, tapi dia seneng ngaji itu, tapi belum ada berubah. Saya rasanya hati piye, Pak? Kok niki berubah kan ngono. Ngaji sak wulan durung berubah belas ngoten niku. Kita garang telaten kita. Itu orang sudah suka ngaji, cuma berubahnya belum. Ini wilayahnya Allah jamaah. Kita dukung dengan doa-doa kita.
Gitu loh. Ya Allah, lemah, kesabaran kita sangat lemah sekali. Lemah, tipis banget. Ibarat kalau kresek itu gampang apa? Gampang jebol kita itu. Makanya banyak masalah itu bukan karena masalahnya banyak, memang tipis kreseknya kita itu. Metel, corot tali niku gampang napa? Metel, napa metel niku? Napa? Gampang pedot gitu. Ya Allah, dakwah kalau begini rusak dakwah niku, Pak. Telaten. Coba tadi baca ulang tarikh itu, dibaca ulang tarikh itu. Ojo semangat tok. Makanya kalau semangat ya kayak gini jadinya, nggak telatenan, nggak sabaran, nggak cocok didik tinggal, nggak cocok didik tinggal. Ya Allah, rusak dakwah kalau begini ini, Pak. Ditelateni, diutuh, ninggal didik, ditandani. Makanya Syekh Salim Id Al-Hilal di dalam kitab Bajatul Nadhirin, seorang dai, seorang guru, orang tua, para pendidik di dalam menyampaikan risalah itu seperti dokter ngobati pasien. Telaten, Pak. Coba kalau kita lihat dokter ya ngobati pasien yang nggak bisa bangun sampai kelenger gitu ya. Kalau dipakai bangun dasim beliur, dipasik duduk muntah-muntah, akhirnya nggak kuat duduk dia. Akhirnya dikasih obat anti mual, kasih obat anti pusing. Dah, pertanyaannya dokter kalau mengunjungi setelah minum apa? Pertanyaannya apa, Pak? Pun saged melayu, Pak, gitu. Pripun? Tahapan-tahapan itu diikuti. Tahapan-tahapan itu diikuti. Hidayah itu miliknya Allah. Kita menyampaikan. Sagedipun pahami? Perubahan-perubahan itu wilayahnya Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita apa? Menyampaikan. Coba lihat ketika Nabi sangat ingin orang itu menerima hidayah, sangat ingin orang itu berubah, ditegur oleh Allah, afatatma'unna ayyuminu lakum, hai Muhammad, apakah kamu benar-benar ingin mereka itu beriman kepadamu? Ditegur oleh Allah. Kenapa? Sifat seperti ini menjadikan terputusnya dakwah. Coba bapak-bapak, ibu-ibu, kalau mendakwai anak, wis gak usah atuh, nangek no arek sholat subuh. Ayo, nek gak sabar sampean, keturutan gak sholat anak sampean itu bukan karena anaknya yang jenengan yang kurang sabar. Wes gede kok, ngono dalile. Jangan gede tua ya tetap dinasihati. Betul apa ndak, Pak? Coba jenengan bangun, ayo le, wis opo wis adane wis buyar. Lho ngono. Kok mati wis buyar. Warek beler, coba sampean tinggalkan. Begitu pulang sik melungker ngoten iki. Wis jarno ae, wis gede, ya enggak sholat. Itu karena ketidaksabaran kita di dalam mendidik anak kita. Jangan lihat kisahnya Nabi Nuh mendakwai anaknya, Pak. Hah? Jangan tahu, baca kisahnya Nabi Nuh bagaimana dia mendakwai anaknya yang jelas-jelas kufur kepadanya. Itu sampai timbul tenggelam tetap menyampaikan Nabi Nuh itu. Enggak, Pak, aku tak menek nang gunung, saya tak naik ke gunung, enggak mungkin air itu ke gunung. Saya akan mendaki tempat yang tinggi yang enggak bisa diraih oleh air. Apa Nabi Nuh? Nah, hari ini enggak ada tempat yang enggak kena air, kata Nabi Nuh. Tapi anaknya tetap. Nah, ke sini tetap sampai timbul tenggelam. Tenggelam, Nabi Nuh diam. Timbul, dipanggil lagi anaknya. Tenggelam, diam lagi Nabi Nuh. Timbul lagi, panggil lagi. Terus begitu sampai betul-betul tenggelam. Itu kesabaran Nabi Nuh. Kita gimana? Jarno cek kelep. Lemah, sabar kita lemah. Jadi gagalnya ini bisa jadi bukan orang-orang tapi kita enggak, kan hidayah nyentuh hati itu rahasianya siapa?
Allah itu rahasia Allah. Tugas kita nyampaikan. Tolong jamaah sekalian, minta tolong kepada Allah supaya diberi kesabaran kita. Kita baru ngajak 1 kali, 2 kali, 3 kali sudah kita tinggalkan. Atau kita sudah ngajak orangnya sudah ikut cuma nggak berubah-berubah, kita tinggalkan. Itu gimana dakwah seperti ini? Makanya tadi katakan, orang layak disebut sabar itu kapan? Loh. Saat dia bisa bertahan pada saat mendapat karena ujian sampai disebut sabar kapan nih? Apa nih? Ngoten loh. Ayo. Ya, ini ujian pertama berupa apa? Berpalingnya orang menolak dakwah kita, itu ujian pertama. Bentuk ujiannya di situ. Ya. Dan itu sudah diterangkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lihat ya, apa namanya, sambatannya Nabi Nuh kepada Allah Subhanahu wa taala, diungkapkan kepada Allah. Nah, ngono Pak. Jadi sambatannya tidak nonang di ning Gusti Allah. Mari kita lihat Allah menceritakan ya rasul pertama yang diutus oleh Allah untuk mendakwahkan risalah tauhid ini. Ya, yaitu Nabi Nuh alaihi salatu wasalam. Dari surat Nuh surat 71 kita lihat ayat 5 sampai ayat 9. Ayat 5 sampai ayat 9. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qala rabbi inni da'awtu qaumi laylan wa nahara falam yazidhum du'ai illa firara. Wa inni kullama da'awtuhum litaghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi adhanihim wastaghshaw thiyabahum wa asarru wastakbaru istikbara. Thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra. Ya, ada terjemah? Masya Allah. Dan sesungguhnya setiap kali aku menyeru mereka kepada iman agar engkau mengampuni mereka, mereka memasukkan anak dari mereka ke dalam telinganya dan meluputkannya bajunya, mukanya, dan mereka tetap mengingkari dan menyombongkan diri dengan sangat. Masya Allah. Kemudian sesungguhnya aku telah menyeru mereka kepada iman dengan cara terang-terangan. Kemudian sesungguhnya aku menyeru mereka lagi dengan terang-terangan dan dengan diam. Masya Allah. Coba kita lihat ini, ketelatenannya beliau, sabarnya beliau, tekunnya beliau, dan tanggung jawabnya beliau kepada risalah amanah ini. Disampaikan oleh beliau pertama katanya, Rabbi inni da'autu qaumi lailan wa naharon. Ya Allah, wahai Rabbku, sesungguhnya aku mengajak kaumku baik di waktu malam maupun di waktu siang. Ya Allah, malam siang dia dakwah jemaah.
Falam yaziduhum du'ai illa firara. Sedangkan dakwahku, ajakan yang aku sampaikan itu tidak menambah kepada mereka kecuali semakin lari daripada dakwah. Pak, coba kalau kita ajak orang itu sekali, dua kali, tiga kali menghindar kita, nyari apa enggak kita, Pak? Hah? Ayo, kita punya teman akrab nih, satu kali, dua kali, tiga kali, malah dia menghindar pada kita. Kita nyari atau sudah selesai? Selesai sudah. Selesai sudah. Ya Allah. Ya. Kemudian Allah mengatakan, menjelaskan bagaimana menceritakan kepada Allah. Wa inni kullama da'autuhum litaghfira lahum. Setiap kali aku mengajak mereka, menyeru mereka agar engkau ya Allah mengampuni mereka, ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Apa yang mereka lakukan? Mereka menutupkan jari-jari itu ke telinga mereka. Jadi nek dinasihati niku kupinge ditutup. Saya nek kira-kira sampean ngrungu delok ngono, Pak. Ping pira tak takoni sampean? Ayo ping pira? Buyar reza. Inikah karakter orang-orang yang dicintai Allah? Wong purian ngono. Inikah karakter orang-orang yang dicintai Allah? Pantes? Ya Allah. Pak, mengikuti jejak para sahabat itu bukan slogan, tapi konsekuensi. Bukan cuma cara wudhunya saja yang kita tiru, tapi sifat-sifat beliau. Niru cara sholat niku gampang, Pak. Ngkari gerak-gerak tok mawon. Sing angel niku niru karakter. Coba ayo ini direnungkan kembali. Nabi Nuh, setiap kali aku mengajak mereka, menasihati mereka, mereka jadikan anak jari mereka itu ditutupkan ke telinga-telinga mereka. Bahkan apa? Wastaghshaw thiyabahum, dan mereka menutupkan baju-baju mereka itu ke wajah-wajah mereka, itu menunjukkan penolakan yang sangat. Dan wastakbaru istikbaro, mereka menyombongkan diri dengan kesombongan yang sangat kuat. Wikis mantep. Jadi kalau ditinggal niku kita punya dalil ini. Wes kula kandhani menentang-nentang ya timbangane rame. Ngono. Dia dalil lah dia ini. Jadi supaya nggak ketok nek gak sabar niku akhirnya ndolek dalil. Saya gak ketok, gak sabaran ini. Allah. Dakwah niku butuh kesabaran, Pak. Butuh kesabaran. Saestu teman. Kemudian tumma inni da'autuhum jiharon. Kemudian aku mengajak mereka dengan terang-terangan. Summa inni a'lantu lahum wa asrartu lahum israra, dan aku mengajak mereka itu secara terbuka dan aku mendakwai mereka secara sembunyi-sembunyi. Semua itu ditempuh berapa lama? 950 tahun. Jenengan wis ana punjule tok niki, Pak. Astagfirullah. Makanya gagal. Kita sendiri ternyata bukan orang-orang yang sabar di dalam masalah. Termasuk kesabaran itu, Pak, sabar di dalam mengikuti tahapan-tahapan perubahan. Makanya fatwanya para ulama-ulama kibar, sifatnya seorang dai di dalam berdakwah itu seperti dokter kepada pasien. Pripun, Pak? Bahasa motivasi. Ya, kalau kita sakit dulu ya, berobat ke dokter itu pas napa? Pagi dikasih obat, siang dikontrol, pertanyaan ini napa? Pripun, Pak? Sampun wonten perkembangan,
setelah minum obat. Pasien kan lapor kan, nggih lumayan ngelune ilang, tapi digawe logo wis mboten saged. Kata dokter apa? Kesuwen. Begitu? Alhamdulillah, berarti sudah ada perubahan. Sing sabar. Promotif, makanya ditambah Pak nggih, mame dipaksakan sedikit motivasi. Setiap inci perubahan kebaikan itu dihargai, Pak. Lah kita maunya niku nyitak srebek. Astagfirullahaladzim. Nah ini semangat yang tidak dikekang dengan tali sunnah itu seperti ini jadinya. Jadi bukan cuma sholatnya sesuai dengan sunnah, harus sesuai dengan sunnah. Namun sifat-sifat kita ini pengendalinya juga harus dengan sunnah. Dikendalikan dengan sunnah, dipimpin dengan sunnah. Ya. Pun ini poin pertama. Bentuk dari ujian. Ini masih poin pertama, masih bentuk ujian. Ujian yang kedua, bentuk ujian ya, adalah al-adza minan nasi qaulan wa fi'lan. Gangguan ya, gangguan berupa ucapan maupun perbuatan. Nah, kita diganggu dengan ucapan dan perbuatan mereka yang enggak suka dengan kita. Itu para nabi nggak ada mendapatkan julukan-julukan yang baik, kasih julukan-julukan yang jelek, kasih nama-nama yang jelek, ya. Dan itu sudah biasa Pak. Itu memang seperti itu dalam dakwah ini. Diganggu dengan gangguan-gangguan yang menyakitkan mereka. Ya, makanya kita baca, masya Allah kita baca. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman di surat Al-Imran 186. Surah Al-Imran 186. La tublawunna fi amwalikum wa anfusikum wa la tasma'unna minal ladhina utul kitaba min qablikum wa minal ladhina asyraku adan katsira wa in tasbiru wa tattaqu fa inna dzalika min azmil umur. Iya. Kamu pasti akan diuji dalam urusan hartamu dan dirimu. Kamu pun pasti akan mendengar banyak hal yang sangat menyakitkan hati dari orang-orang yang diberi Alkitab sebelum kamu dan dari orang-orang musyrik. Jika kamu bersabar dan bertakwa, sesungguhnya yang demikian itu termasuk urusan yang patut diutamakan. Kamu akan diuji dengan gangguan-gangguan mereka, ucapan-ucapan yang menyakitkan, ucapan-ucapan yang gak enak didengar. Nah, persoalannya Nabi mendapatkan itu, kita pun mendapatkan itu. Persoalan yang berbeda adalah cara mensikapi celaan. Cara mensikapi celaan itu yang berbeda, yang mungkin perlu kita ikuti. Bagaimana cara beliau sallallahu alaihi wasallam di dalam mensikapi celaan atau gangguan-gangguan yang mereka dapatkan. Masya Allah. Kemudian ujian yang ketiga adalah istibta'a an-nasr wal farj. Ya, terburu-buru untuk mendapatkan pertolongan, terburu-buru untuk mendapatkan kesuksesan. Nah, ini termasuk bagian dari ujian. Baik, kita lanjutkan. Poin kedua, mengapa dakwah itu membutuhkan kesabaran? Yang kedua, as-sabru, kesabaran,
Yahtajuhud da'iyah fi da'watihi ilallahi fi thalathati ahwal. Kesabaran itu kebutuhan bagi setiap dai kepada Allah. Kebutuhan pokok. Ya. Karena sabar itu merupakan apa? Kebutuhan pokok bagi para dai kepada Allah Subhanahu wa taala fi thalathati ahwal, dalam 3 keadaan. Ya. Jadi sabar itu merupakan apa? Kebutuhan pokok, modal pokok bagi seorang dai kepada Allah Subhanahu wa taala dalam 3 hal. Pertama, qabla dakwah, sebelum dakwah itu membutuhkan kesabaran. Pertama kapan? Sebelum berdakwah. Apa bentuk kesabarannya? Bitashihin niyah wal ikhlas. Dengan memperbaiki niat, dengan memperbaiki keikhlasan. Luruskan niat, luruskan keikhlasannya. Dan wajib bagi para dai menjauhkan sifat riya, sifat sum'ah. Ya. Wajib meninggalkan sifat riya atau sum'ah. Itu keadaan yang pertama. Kemudian yang kedua adalah indah dakwah, pada saat berdakwah. Nah, indah dakwah, fayulazimus sabr, maka kita diwajibkan melazimi, terus menyampaikan dakwah, melazimi kesabaran dari dakwahnya ini. Ya, orang-orang yang kita dakwai, sikap-sikapnya, keadaannya, kondisinya, kadang-kadang itu tidak mengenakkan hati kita pada saat berdakwah itu. Ya, ada kalanya orang dinasihati gak patek ngrungok nih. Atau pas kita ngaji begini tiba-tiba soundnya legrek. Gangguan-gangguan dari orangnya, gangguan-gangguan dari prasarananya itu akan terjadi. Itu yang kedua. Ya. Kemudian yang ketiga adalah ba'da dakwah, setelah berdakwah, apapun hasilnya. Sebab dakwah ada 2 kemungkinan, bisa jadi dakwah itu disambut dengan baik, bisa jadi ditolak dengan keras. Apapun hasilnya. Ya. Maka kesabaran apa yang kita siapkan kalau ternyata berhasil? Jangan dinisbatkan keberhasilan itu pada diri sendiri. Nisbatkan keberhasilan itu kepada Allah. Dia ikut atas pertolongan Allah. Saya hanya bisa menyampaikan. Dia berubah itu atas hidayah dari Allah, bukan karena saya. Itu istiqomah nanti, Pak. Apapun hasilnya, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang mboten sadar Pak ngoten iki. Iku kok moro lulut ambek sami. Wong tak nasihati terus Mas, tak dongakno, tak sholati. Nah, jadi aku. Jadi seakan-akan kita yang menyebabkan itu. Saya hanya menyampaikan hidayah itu milik Allah Ta'ala. Insya Allah di situ istiqomah kita dalam dakwah. Poin yang kedua ini, kenapa dakwah itu membutuhkan kesabaran. Nah, ngaten. Yang ketiga, kenapa dakwah itu membutuhkan kesabaran?
Li'anna as-sabra fid da'wati ilallah bimuthabatir ra'si minal jasad. Masya Allah. Ini kenapa dalam dakwah itu membutuhkan kesabaran? Karena kesabaran di dalam berdakwah kepada Allah itu kedudukannya seperti kepala pada jasad. Nih, kedudukan sabar di dalam dakwah kepada Allah itu seperti apa? Kedudukan kepala pada jasad. Artinya apa? Fala da'watu liman la sabarolah. Tidak ada dakwah bagi orang yang tidak punya kesabaran. Dakwah akan terputus, dakwah akan berhenti, dakwah akan redup jika para dai, jika para guru, jika para pendidik tidak memiliki kesabaran. Ya, fala dakwah liman la sabarolah. Tidak akan hidup dakwah, tidak akan berjalan dakwah, tidak akan ada dakwah itu bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Coba kalau bapak-bapak dalam mendakwai rumah tangganya nggak sabar, istrinya bulat, anaknya bulat, gimana? Diumbar akhirnya. Ya apa kabarnya bojomu? Wes tak umbar. Lah apa? Pegel. Ada dakwah? Begitu juga di masyarakat. Tidak ada dakwah, mati dakwah, hilang dakwah, tidak berkembang dakwah. Liman la sabarolah, bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Masya Allah. Makanya orang-orang yang tidak memiliki sifat sabar nggak bisa berkendaraan di atas dakwah. Mboten saged, Pak. Coba Nabi Nuh kalau nggak sabar, bagaimana bisa bertahan 950 tahun itu? Luar biasa. Sebab kalau dakwah niku Pak memang kadang-kadang niku ya jeneng kita manusiawi ya. Jadi ngajak wong yo kepingin wong iku berubah, kepingin nanti wong ya napa malih. Tapi kembali kita kembalikan hidayah itu miliknya siapa? Allah, Pak. Sadar kita itu. Ya Allah. Kita dulu waktu awal-awal ngaji itu Pak, ya Allah, ada orang minta ngaji, jaraknya jauh Pak, cukup jauh. Ya, kita belum punya sepeda motor, naik len. Nah lennya itu berhenti di terminal, nggak terus ke tempatnya, itu jalan kaki sampai 1 kilo lebih. Yang ngaji cuma 3, sing ngaji 3 Pak. Lah sing 3 niki unik Pak, ini wallahi terjadi, wallahi terjadi. Jadi saya ngikuti seorang ustadz yang ngajar, jadi 4 dengan saya itu. 5 sak ustate. Lah orang 3 niki sing situk niku tukang jahit, yang satu ini TU SMA, yang satu tukang kebon. Ngoten. Lah pas ngaji ngoten niku sing tukang jahit dijemput istrinya. Ya, ana njukuk celana ngoten. Akhirnya izin, Ustaz izin dulu. Oh nggih monggo, kari loro. Lah sing TU niku mulai mukadimah sampai penutup majelis turu, Pak. Kari sitok. Ya Allah, ngoten niku berjalan sampai bertahun-tahun. Saya ambek Ustaz saya bilang, "Tat, gak ndolek liyane, Tat." Wong koyok ngene kok diramut ae ngono lho. Saya bilang gitu. Wong saya sendiri gak ikut ngajar, aku gak telaten Pak ngelihat itu. Subhanallah, di situ saya dapat banyak pelajaran dari beliau itu. Tugas kita kesini ini menyampaikan Ustaz, dan mereka mau diajari walaupun kondisinya seperti ini. Hidayah itu mahal. Ya Allah, hidayah itu mahal. Dan yang sekarang kita temukan Ustadz yang luar biasa, betul-betul sudah teruji di lapangan, teruji di lapangan. Ustadzuna, orang tua kami, ustadz kami, sesepuh kami, Ustadz Aunur Rafiq Gufron. Itu luar biasa. Enggak dari sisi napa niki? Figur keteladanan dalam hal ini, Pak. Masya Allah. Masya Allah.
Ya, kalau jenengan pernah ngelihat di Sidoarjo niku pernah Pak, ada 2 tempat. Beliau itu malam dari Magelang, Pak. Magelang meluncur ke Sidoarjo sampai jam 4 di Sidoarjo, sholat subuh, jam 6 ada kajian di tempat kami. Sampai jam setengah 8. Jam 9 ada di tempat lain. Nah, tempat lain ini sedikit banget Pak orangnya. Jam 9 tuh baru 3 orang. Ngoten iki dimulai orasinya, retorikanya, semangatnya itu nggak ngalahkan ngajar 300 orang. Sama. Makanya saya nanya kepada beliau, Ustaz, mohon kami dinasihati. Kadang-kadang kami itu kalau dakwah iku nek wonge akeh terus semangat iku awak dhewe melok semangat. Terus masjid mek cilik, wonge mek titik, turu pisan ngoten wis. Awak dhewe iku kadang-kadang, nah terus ditanya sama beliau itu, "Lah antum datang ke situ tujuan utamanya apa?" Ya dakwah Ustaz. Lah kalau dakwah itu kan menyampaikan ilmu. Nah, terus antum yang menjadikan semangat itu apa? Banyaknya orang salah, keliru di situ. Kalau yang antum niatkan itu banyaknya orang, semangatnya orang, nanti antum berhenti dari dakwah ini, pasti berhenti katanya. Rubah itu. Lah, yang menjadikan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita, ulama sunnah itu sampai ke seperti itu karena sampainya ilmu kepada hati orang ini. Sampainya ilmu ini kepada orang tersebut. Hidayah itu mahal Ustaz. Masya Allah. Itu Pak. Benar? Nah, makanya kalau orang tidak ada kesabaran, apa kata beliau? Para penulis mengatakan, ya, fala dakwata liman la sabarola, tidak ada dakwah bagi orang yang tidak punya kesabaran. Kama annahu la jasada liman la ra'salah, seperti tidak ada fungsinya jasad, tidak akan hidup jasad apabila tidak ada kepalanya. Anak fungsinya jasad ya Pak, kalau nggak ada kepalanya gimana? Seperti itu nasib dakwah ketika nggak punya kesabaran. Seperti itu nasib dakwah ketika para dai tidak memiliki kesabaran. Dakwah akan berhenti, cahaya dakwah akan redup. Masya Allah, Masya Allah. Pun nggih, makanya jenengan ayo ojo sampai kalah karo napa niki pedagang-pedagang kemaksiatan itu. Pedagang kemaksiatan itu tidak pernah berhenti Pak, terus bergerilya terus, ya. Sing tukang dodol niku napa jenenge? Marketing. Marketing penyimpangan niku telaten, Pak. Telaten nyampaikan penyimpangan itu. Loh, kita menyampaikan kebenaran kok gampang pegel. Kok gampang capek. Ya, setan dengan bala tentaranya itu telaten, Pak. Telaten. Menunggu saat-saat yang tepat, perubahan-perubahan dari mulai meremehkan kecil itu ditunggui sama setan itu. Ya, antum beli buku atau kitabnya Syekh Abdus Salam Bali tentang Turuqus Syaitan fi Idlalin Nas. Judulnya itu. Turuqus Syaitan fi Idlalin Nas. Cara setan di dalam menyesatkan manusia. Ku telaten, Pak. Masya Allah. Lah kalau kita menyampaikan kebenaran nggak telaten, ya dipangan setan. Paham ya? Ayo dikuatkan kesabaran ini, ya. Ibu-ibu mendakwai anak-anaknya, mengajak suaminya telaten. Ya, diingat-ingat ini. Diingat-ingat. Kemudian walihada qala Ibnul Qayyim, yang demikian itulah yang diucapkan oleh Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan as-sabru minal iman, sabar itu bagian dari keimanan. Biman silatir ra'si minal jasad, kedudukan sabar itu seperti kepala yang ada pada jasad. Wala iman, tidak ada iman liman la sabarolah, bagi orang yang tidak memiliki kesabaran. Ayo coba bapak-bapak mulai belajar sunnah.
dan mengimani sunnah, mengikuti sunnah, lalu dicaci maki sama orang, tidak sabar terus atau ditinggalkan sunnah? Kalau nggak ada kesabaran pripun? Berhenti ngikuti sunnah, berhenti memegang tali-tali sunnah, karena nggak sabar. Maka beliau mengatakan wala iman, tidak ada iman, kata Imam Ibnu Qayyim, liman la sabaralah, bagi orang yang tidak memiliki kesabaran, kama annahu la jasada liman la ra'salah, sebagaimana tidak ada artinya jasad apabila bagi orang-orang yang tidak memiliki kesabaran. Masya Allah. Pun ini poin keberapa? Poin ketiga, kenapa dakwah itu membutuhkan kesabaran. Yang keempat, kenapa dakwah itu membutuhkan kesabaran? As-sabru, ya, karena kesabaran fi dakwati, di dalam dakwah ilallahi ta'ala, kepada Allah subhanahu wa ta'ala, min a'dhami arkanis sa'adatil arba'ah. Masya Allah, ya, karena sabar di dalam dakwah kepada Allah itu merupakan rukun yang paling agung, rukun yang paling agung, as-sa'adatu al-arba'at, dari 4 kebahagiaan. Seagung-agungnya rukun 4 kebahagiaan, seutama-utama rukun yang paling agung dari 4 kebahagiaan itu adalah kesabaran. Apa 4 kebahagiaan itu, Pak? Qala ta'ala, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Iya. Demi masa, sesungguhnya manusia benar-benar berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh serta saling menasehati untuk kebenaran dan kesabaran. 4 kebahagiaan itu, 1, ilmu dan iman, itu menjadi 1, Pak. Ya, kalau di dalam kitab salah satu usul hanya disebutkan ilmu saja, ya, padahal di sini maknanya iman. Makanya ilmu dan iman tidak bisa dipisah. Jadi kebahagiaan pertama apa? Ilmu dan iman. Kenapa dikatakan ini kunci kebahagiaan pertama? Ilmu dan iman itu kunci kebahagiaan. Ya, nanti ada tempatnya sendiri untuk membahas. Yang kedua apa? Amal soleh. Itu kunci kebahagiaan. Amal soleh itu pembawa kebahagiaan, faktor kebahagiaan, amal soleh. Yang ketiga apa? Saling menasihati, ad-dakwah, saling mengingatkan, saling menasihati. Itu kunci kebahagiaan. Kunci kebahagiaan. Yang keempat, as-sabr. Sabar merupakan kunci kebahagiaan. Berarti kunci kebahagiaan ada berapa? 4. Lah 4 ini yang paling utama, rukun yang paling tinggi siapa? Sabar. Kalau sabar nggak ada, ilmu iman nggak akan jalan, nggak akan bertahan, nggak akan ada. Ya, amal soleh juga nggak akan ada, saling menasihati pun nggak akan berjalan. Itu bisa dijamin, Pak. Dijamin tures, nopo tures itu. Nama habis, nggak ada jalan sudah. 3 kebahagiaan itu ditentukan oleh sabar. Sekarang kita lihat, mencari ilmu, nek mboten sabar pripun? Oh, wis alamat. Terutama nek belajar bahasa Arab, Pak. Wis akeh sing enggak sabar.
Di Sidoarjo bolak-balik diadakan, Ustadz kita akan adakan kelas bahasa Arab. Alhamdulillah, terbuka untuk umum. Nah, begitu pendaftaran luar biasa, meludak yang jadwal. Diperkirakan paling 17-20 orang, ternyata sampai 70 Pak yang daftar nih. Yang daftar. Saya bilang, Mas, sampean siap-siap bae iku kono pengerucutan. Lho masa Ustaz wis tak delokna ngono. Aku gak ndongakno, tapi wis bayang nih. Wis bayang nih. Kami berkali-kali nggih ngoten. Ya 40, 50. Iku nanti ada perampingan Pak, itu perampingan, pengerucutan. Akhirnya benar, hari pertama, hari kedua, hari ketiga niku semangat. Anu Ustaz, tekun orangnya semangat Ustaz, seneng. Iya, soalnya mukadimah ngono aku. Mukadimah. Jarak 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, kari wong 7 Pak. Jadi sebenarnya yang hilang nggak banyak, nolnya saja yang hilang sebenarnya itu. Ya nggak banyak yang hilang, nolnya yang hilang gitu. Ya, jadi 70 jadi 7 gara-gara nolnya hilang. Yang hilang nggak banyak, nolnya yang hilang. Allah. Sampaikan ke saya, leres Ustaz. Lho napa nih sing leres? Peserta ya. Saniki hari pira Mas? 7 tenanan, Masya Allah. Bener nah. Belajar bahasa Arab niku kudu telawaten Pak. Itu sabar betul. Ya memang napa niki butuh kesungguhan, ya, butuh kesungguhan. Dan yang ngajar kudu pinter napa jenenge? Membuat orang niku mboten bosen. Kan bosen bahasa Arab niku. Nggih ta? Nggih. Bosen, Pak. Bosen. Apa maneh kena sorof. Wis dadi berubah saraf. Belajar sorof dadi kena saraf. Dan alasan kita itu klasik. Nek belajar ngoten niku dalile napa? Pun maklum Ustaz tuwa. Dadi nek kena apalan langsung tuwek awak dhewe niku. Heran gitu. Hai, diuji sabar langsung tuwek. Allah, sing telaten nggih. Ayo coba yo belajar ilmu enggak sabar, enggak bisa jalan. Menjadi orang beriman dengan ujian-ujian banyak enggak sabar, enggak jalan. Amal soleh apa saja, baca Quran butuh kesabaran, zikir pagi petang butuh kesabaran, sholat tepat waktu butuh kesabaran, gimana? Rutin dalam majelis butuh kesabaran, birrul walidaini butuh kesabaran, memuliakan tetangga butuh kesabaran. Kesabaran hilang, semua amal soleh ini akan hilang. Saged dipaham? Kesabaran hilang, semua amal soleh ini hilang. Ngaten. Itu amal soleh. Yang ketiga apa? Dakwah. Kunci kesabaran yang ketiga apa? Dakwah. Jadi 4 kebahagiaan ini, ilmu dan iman, amal soleh, saling mendakwai, sabar, maka kuncinya terletak pada kesabaran. Pun itu poin keberapa? 4. Kenapa? Di dalam dakwah itu membutuhkan kesabaran, karena sabar merupakan rukun yang paling utama dari 4 kebahagiaan. Kemudian yang kelima, kenapa dakwah membutuhkan kesabaran? As-sabru min a'dhami arkanul khuluqil hasan alladhi yahtajuhu kulla muslim ammah wa kullu da'iya ilallahi ta'ala khassah. Masya Allah. Ya, dakwah membutuhkan kesabaran itu karena kesabaran itu merupakan rukun yang paling agung dari akhlak-akhlak yang baik. Nah, ya, akhlak-akhlak yang baik itu rukun yang paling agung itu sabar. Alladhi yahtajuhu kulla muslim, yang mana kesabaran seperti ini dibutuhkan oleh setiap muslim secara umum.
Setiap muslim yang secara umum membutuhkan kesabaran ini. Ya. Dan setiap dai kepada Allah secara khusus. Kalau yang umum saja membutuhkan kesabaran, apalagi seorang harus lebih sabar dari orang umum. Nah, kenapa Pak? Kenapa ini kok dikatakan rukun paling besar? Sabar. Kenapa? Akhlak-akhlak yang baik kuncinya pada kesabaran. Orang niku layak dijadikan teladan. Yang paling menonjol sifat apa? Sabar. Luar biasa sabar. Jadi sabar itu merupakan induk semua akhlak yang baik. Jelas ya? Oleh karena itu, waqad asyara ila dzalika al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah taala. Oleh karena itu Imam Ibnul Qayyim memberikan isyarat yang demikian itu, bahwa kesabaran merupakan rukun yang paling utama dari akhlak-akhlak yang baik. Masya Allah. Kita buka surat 18 ayat 28. Wasbir nafsaka ma'al ladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashyi yuriduna wajhah wala ta'du aynaka anhum turidu zinatal hayatid dunya wala tuti' man aghfalna qalbahu an dzikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furuta. Bersabarlah engkau Nabi Muhammad bersama orang-orang yang menyeru Tuhannya pada pagi dan petang dengan mengharap keridhoannya. Janganlah kedua matamu berpaling dari mereka karena mengharapkan perhiasan kehidupan dunia. Janganlah engkau mengikuti orang yang hatinya telah kami lalaikan dari mengingat kami, serta menuruti hawa nafsunya dan keadaannya melewati batas. Insyaallah. Asbabun nuzul ayat ini Pak, ini sangat menarik sekali nih, dimana kita kadang-kadang terkecoh sebagai seorang dai ini, terkecoh. Ayat ini sebagai pelebur kesalahan itu, jangan terulang dan jangan terjebak di sini. Ngapunten. Asbabun nuzul ayat ini itu berkaitan ketika Nabi SAW duduk dengan para sahabat-sahabat dari kalangan du'afa. Ya, jadi waktu Nabi bermajelis itu di situ banyak dihadiri majelis sahabat-sahabat du'afa, terutama ahlu sufah. Ahlu sufah niku kaum muslimin yang nggak punya tempat tinggal, ya, nggak punya pekerjaan tetap, kehidupannya ditanggung oleh umat Islam yang lainnya. Itu ahlu sufah, itu ikut duduk di majelisnya Nabi itu. Lah tiba-tiba datang tamu para tokoh-tokoh Quraisy, ya, saudagar-saudagarnya, tokoh-tokohnya, agniya-agniyanya datang menemui Nabi. Untuk apa? Ingin membuat majelis dan ingin langsung dengar Quran itu dibacakan kepada mereka oleh lisan Rasulullah. Jadi mereka ingin dengar langsung bacaan Quran melalui Nabi, tapi dengan syarat. Apa syaratnya? Sahabat-sahabat yang du'afa tidak boleh ikut. Nah, tidak boleh ikut. Waktu itu Pak, waktu itu Nabi hampir menerima. Hampir menerima. Hitung-hitunganin apa Pak? Saat ini ngeten. Lek ono wong ngaji, masuk ngaji sunnah, orang punya kedudukan, punya pengaruh, punya harta,
dengan orang yang biasa saja, itu reaksinya itu beda apa enggak? Bedain apa? Kita lebih bahagia mana ngelihat itu? Lebih bahagia mana Pak? Ada orang duafa ya, nyambut gani ya pas-pasan, mungkin rok-rok asem atau mungkin apalah yang dipandang napa? Remeh lah gitu. Terus ngikut, Mas aku ikut ngaji. Yos melok langsung. Dan enggak viral, begini. Dan enggak ada yang memviralkan. Iya kan tidak? Coba kalau ada tokoh satu kaya, punya kedudukan, ikut ngaji. Masya Allah. Wong kadang-kadang ngaji online, tanya saja sudah heboh itu. Iya apa tidak? Viral sudah Pak. Coba yang paling kita banggakan di situ apanya coba? Ayo, jujur aja Pak. Ayo. Apa nih kira-kira? Hartanya, pengaruhnya. Kalau seorang tokoh, ya, orang memiliki kedudukan yang besar, memiliki kekayaan, ikut ngaji, hitung-hitungannya kemana nanti? Pikiran kita hitung-hitungannya kemana? Kemana materi? Engkau beno acara gampang, sambatane, ngono lho Pak. Gitu? Lah nek sing ngaji miskin kan kita yang disambati kan gitu. Nek ngaji sing sugih kan kena disambati kan ngono. Lho gitu? Wis kita manusiawi, itu manusia, hitung-hitungane pengaruh dakwahnya sangat kuat. Apalagi seorang pejabat, apalagi seorang punya tokoh. Dan Nabi mikirnya secara manusiawi. Itu secara manusia, begitu manusiawinya begitu. Dan Nabi memiliki pemikiran seperti itu. Makanya diturunkan ayat ini, teguran keras oleh Allah kepada Nabi. Wasbir nafsaka ma'alladzina yad'una rabbahum bil ghadati wal asiyyi yuriduna wajah. Muhammad, sabarkan dirimu untuk mendampingi sahabat bersatumu yang miskin ini. Tetap kamu duduk dengan mereka. Mereka itu berdoa kepada Allah, mereka berzikir kepada Allah pagi dan petang, hanya mengharap wajah Allah. Akhirnya teguran kerasnya muncul. Wala ta'du ainaka anhum turidu zinatal hayatid dunya. Jangan kau palingkan kedua matamu dari mereka. Artinya, jangan kamu tinggalkan mereka gara-gara kamu ngelihat harta. Bayangkan ini Pak. Nabi ditegur oleh Allah gara-gara ini. Gak sabar. Aja nih ngaji gembolong miskin iku kudu sabar, sembarang kalir iwu soalnya. Katanya nggak program iwu. Kenapa? Dane ora ono. Gitu? Makanya wajah wong miskin iku menyedihkan. Sedih katanya kendelak, ya Allah. Makanya ayo pribadi-pribadi kita ya jujur mawon ya. Kalau ada pejabat ikut ngaji, Ustaz ikut ngaji ya. Wong miskin ngaji, wong pejabat ngaji. Jaluk nomor sampean. Kira-kira responnya yang mendapat perhatian khusus yang mana? Ono wong sugih jaluk nomor sampean. Ono wong melarat jaluk nomor sampean. Atiku abot opo enteng ngekekno nomere. Iku keujian kesolehan panjenengan dengan saya. Di situ kunci kesolehan panjenengan dengan saya. Nek ngene kok terungkap awak dhewe iku durung apik, ngono lho. Paham? Itukah kesolehan? Enggak. Kenapa? Pola pikirnya beda, Pak. Sama berkunjung ke rumah orang kaya dengan berkunjung orang miskin, beda rasane. Sing dipikir apa? Ayo coba. Gelase. Nek kuno paling banter banyu pot. Memang banyu pot tok nggih mboten ngaton apa ngapunten nggih ya. Lho. Nek ngene akeh tunggalin ndek omah lak ngono. Sama undangan walimahan. Wis gak usah diterusno, Pak. Tambah ketok elek ya Pak dhewe niku ngono lho. Paham nih? Insyaallah. Pun, makanya belajar dadi wong apik niku gak gampang, Pak. Nek ngampalno dalil akeh tunggale, kathah gampang. Insyaallah. Satu lagi ya.
Satu lagi. Poin keberapa? 6. Soalnya banyak ini Pak. Ini nanti diteruskan enggak ini kira-kira? Dilanjut ya nanti ya. Biar cek sabar Pak. Wong ngaji sunah ngamu aneh ya opo rek ngoten kula. Ayo ya, gak cocok dikit. Ya jangan ayo belajar kita. Apalagi gesekan-gesekan dengan teman. Ya kumpul banyak orang nih ngeten mau. Ada perbedaan pendapat itu biasa. Ya, berbiasa. Selama bukan penentangan kepada manhaj dan akidah. Jelas? Jadi yang sabar menghadapi kekurangan-kekurangan teman, ya. Yang keenam, kenapa dakwah itu membutuhkan kesabaran? Li'anna sabra fi da'wati ilallah min ahammil muhimmat. Ya. Kesabaran di dalam dakwah kepada Allah Ta'ala itu merupakan kebutuhan terpenting di dalam dakwah ini. Kebutuhan terbesar di dalam dakwah ini. Ya, sebagaimana diucapkan oleh Imam Ahmad rahimahullah ta'ala, walihada dzakarahullahu fil Qur'anil Karim fi nahwi tis'ina mawdhi'an, Masya Allah. Saking pentingnya kesabaran itu, Allah menyebutkan perintah sabar itu di dalam Al-Quran itu ada sekitar pada 70 tempat. Allah memerintahkan kita untuk sabar. Itu dalam Al-Quran kata Imam Ahmad, Allah tempatkan itu, Allah perintahkan itu pada 70 tempat. Menunjukkan apa Pak ini? Sangat amat penting. Sangat amat penting. Insyaallah. Kita buka surat 76 terakhir 76 ayat 24 sampai 26. Surat 76 ayat 24 sampai 26. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fasbir li hukmi rabbika wa la tuti' minhum atiman aw kafura wadhkur isma rabbika bukratan wa asila wa minal laili fasjud lahu wa sabbihu laylan tawila. Iya. Maka bersabarlah untuk melaksanakan ketetapan Tuhanmu dan jangan ikuti pendosa dan orang yang sangat kufur di antara mereka. Sebutlah nama Tuhanmu pada waktu pagi dan petang. Pada sebagian malam bersujudlah kepadanya dan bertasbihlah kepadanya pada malam yang panjang. Masya Allah. Ibadah-ibadah seperti ini Pak, menyebut nama Allah, bertasbih kepada Allah, sujud kepada Allah, berdoa kepada Allah di waktu yang cukup panjang, ini nggak mungkin bisa terlaksana kecuali dengan kesabaran. Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah sampai di sini dulu. Sampai poin berapa? 6. Mengapa di dalam dakwah membutuhkan kesabaran? Semoga ini membantu kita memperbaiki diri,
Ya, mudah-mudahan kita diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala, kekuatan lahir batin agar kita bisa memperbaiki diri dengan sebaik-baiknya. Kita cukupkan wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.